Okay, good morning, Moses. How are you today? I hope today all of you very well. Okay, Moses. Before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing, for your kindness. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer. In the name of Jesus, Amen. Oke, Moses, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, teacher akan sampaikan kepada kalian terlebih dahulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, di slide kamu bisa melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Oke? Ya. Seperti yang kamu lihat di slide, Moses, hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Jadi kamu bisa buka buku kamu di halaman 65, tepatnya itu bab 3, ya. Oke? Ya. Di sini teacher sudah buat peta konsepnya. Ya. Jadi untuk hari ini inilah yang akan kita pelajari. Oke, Moses, yang pertama definisi cerpen, yang kedua jenis-jenis cerpen, yang ketiga ciri-ciri cerpen, dan yang keempat adalah unsur-unsur cerpen, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Moses, teacher sudah menyuruh kalian untuk membaca teks cerpen yang ada di halaman 67 sampai halaman 69 di buku kalian, ya. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya juga teacher sudah memberikan feedback kepada kalian untuk menyimpulkan definisi cerpen atau cerita pendek menurut pemahaman kalian sendiri, ya. Jadi karena kalian sudah kirim ke teacher feedbacknya, hari ini teacher akan simpulkan apa itu cerpen atau cerita pendek. Jadi dengarkan baik-baik ya, Moses. Tonton video pembelajarannya sampai habis, jangan di skip agar kamu tidak ketinggalan pelajaran. Oke? Moses, cerpen adalah salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas dan disertai dengan konflik, dan tentunya juga terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi, ya. Jadi ini adalah definisi cerpen. Nah, kemarin teacher juga bingung karena ada salah satu dari kalian yang bertanya, teacher, definisi itu maksudnya apa? Ya, sebelumnya juga teacher sudah jelaskan ke kalian ya, nak, kalau definisi dan pengertian itu sama, ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya teacher kasih kata definisi, itu sama artinya dengan pengertian. Oke, Moses, bisa dipahami ya, nak, sampai di sini definisi cerpen. Oke, next. Lalu bagaimana ciri-ciri sebuah cerpen? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana ciri-ciri dari sebuah cerpen. Yang pertama, perhatikan, Moses, terdiri kurang dari 10.000 kata. Jadi kalau sebuah cerpen itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Teksnya tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Ya, paham ya, Moses? Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih dari 10.000 kata, berarti dia sudah tidak termasuk ke dalam cerpen. Kemudian yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Nah, ini maksudnya apa sih, teacher? Dibaca dengan sekali duduk. Artinya seperti ini, Moses. Ketika kamu membaca sebuah cerpen, maka cerita pendek yang kamu baca atau cerpen yang kamu baca itu tidak dapat
disambung lagi, artinya ceritanya tidak bersambung. Kalau kamu pernah nonton sinetron, itu kan bersambung-sambung ya nak ya. Ya. Jadi kalau cerpen dia tidak seperti itu. Sekali baca dia langsung habis ya. Kemudian bersifat fiktif, artinya cerita pada umumnya yang terdapat pada cerpen itu bersifat tidak nyata. Oke? Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal. Ini maksudnya dari awal sampai akhir dia hanya menggunakan satu alur tunggal. Ya. Mulai dari perkenalan, munculnya konflik sampai peleraian atau penyelesaian masalah, dia hanya menggunakan satu alur saja, ya. Kemudian isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Ya, ini benar ya, Nak. Pada umumnya cerpen itu berasal cerita yang diangkat itu berasal dari kehidupan atau pengalaman yang memang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini harus kamu perhatikan ya. Kalau kamu pernah membaca cerpen, biasanya itu kata-kata yang digunakan penulisnya adalah kata-kata yang mudah dipahami oleh pembacanya. Oke? Next, bentuk tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel. Ya, karena cerpen ini hanya terdiri dari kurang dari 10.000 kata, maka otomatis dia lebih pendek dari novel, ya. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana, ya. Karena cerpen hanya dapat dibaca sekali duduk saja, tidak bersambung ya, Nak. Jadi otomatis penokohan yang terdapat dalam cerita pendek itu juga sangat sederhana, ya. Next, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Ini sama dengan poin yang sebelumnya tadi, Nak. Yang ini, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, itu sama ya. Kemudian yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Nah, ini artinya dalam sebuah cerita pendek itu tentunya ada amanat atau pesan moral yang terkandung di dalam ceritanya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya, Moses? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis cerpen. Nah, Moses, berdasarkan jumlah katanya cerpen itu dibagi 3. Tadi kan secara umum cerpen itu terdiri dari 10.000 kata, kurang dari 10.000 kata, ya. Jadi kalau berdasarkan jumlah katanya, cerpen ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama cerpen mini. Biasanya cerpen mini itu jumlah katanya itu berkisar antara 750 sampai 1000 kata saja, ya. Kemudian cerpen ideal. Cerpen ideal ini jumlah katanya lebih tinggi lagi ya, terdiri dari 3.000 sampai 4.000 kata. Sementara cerpen panjang dia terdiri dari 4.000 sampai 10.000 kata. Jadi ada 3 ya, Nak, cerpen mini, ideal, dan panjang. Ya. Lalu bagaimana dengan unsur-unsur cerpen, teacher? Ya, biasanya kalau dalam sebuah cerpen itu ada dua unsur yang terkandung di dalamnya ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini maksudnya, Moses, adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam ceritanya, ya. Nah, unsur-unsur dalam cerita pendek itu ada tema, latar atau setting, alur, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan gaya bahasa. Sementara kalau unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar ceritanya, berarti ini berhubungan dengan penulisnya ya atau pengarangnya. Ya, biasanya kalau unsur yang berasal dari luar atau unsur ekstrinsiknya itu berisi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ceritanya, kemudian latar belakang kehidupan pengarang, dan yang ketiga adalah situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Ya, Moses. Nah, untuk selanjutnya bagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerpen ini, baik unsur intrinsik atau unsur ekstrinsiknya, kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, Moses.
Jadi hari ini kita hanya belajar sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ada 2 saja. Oke, Moses? Ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, kalian bisa chat teacher secara langsung ya. Untuk feedbacknya, teacher akan berikan kepada kalian, menyusul ya nak. Jadi feedbacknya tidak ada di dalam video. Oke, pesan teacher, tetap jaga kesehatan ya Moses, dan tetap berdoa. Oke, see you next time and God bless you. Bye bye.